Chelsea berhasil membuat lawan-lawan mereka di Liga Inggris ketakutan setelah hanya dalam waktu 2 hari saja mereka berhasil memastikan kedatangan 3 gelandang baru. Tapi apa dampak dan perubahan yang terjadi pada taktik dan formasi Chelsea dengan kedatangan para pemain baru ini? Dan mengapa banyak pemain kini lebih memilih bergabung dengan The Blues? Berikut analisa selengkapnya. Chelsea dapatkan 3 pemain tengah sekaligus. Skuad Mauricio Pochettino bukan hanya mendapatkan 2 gelandang dari kedatangan Moises Caicedo dan Romeo Lavia, tetapi kini juga Michael Olise. Yang pertama, Chelsea telah resmi membeli Moises Caicedo dari Brighton seharga 2,23 triliun, sekaligus memecahkan rekor bursa transfer 2023-2024. Chelsea menilai Moises Caicedo memiliki keahlian langka sebagai gelandang dibanding pemain lainnya. Pochettino ingin membangun tim Chelsea-nya di atas fondasi pemain inti dengan pengalaman Liga Premier, dan Caicedo jelas cocok dengan hal itu. Pada musim 2022-2023, Moises Caicedo berada di peringkat 5 besar gelandang Liga Premier dengan minimal 900 menit bermain untuk operan yang diselesaikan dan tackle yang dimenangkan. Akurasi operan Moises Caicedo berada di urutan kedua setelah bintang Manchester City Rodri di antara para gelandang lainnya. Dan ia masuk dalam 10 besar untuk intercept, pemulihan bola, keberhasilan duel, dan operan ke sepertiga akhir. Kemudian Romeo Lavia, yang telah memilih Stamford Bridge daripada pindah ke Liverpool. Sekarang Chelsea telah menyetujui kesepakatan dengan Southampton. Mereka akan membayar 53 juta pound sterling untuk jasa Lavia, dengan potensi 5 juta pound sterling sebagai tambahan. Romeo Lavia bisa menjadi rekrutan paling minim resiko, mengingat jebolan Akademi Anderlecht tersebut sudah lolos uji performa di kompetisi yang mereka ikuti. Melalui statistik yang disediakan oleh FBref, kita bisa melihat jika Lavia memang sangat matang untuk pemain seusianya. Sepanjang musim lalu, Romeo Lavia mencatatkan 859 umpan dengan akurasi 86,2%, yang mana menempatkannya di 5 besar skuad Southampton dalam kategori tersebut. Umpan-umpan tersebut bukan hanya umpan yang minim resiko seperti ke samping atau ke belakang, karena 102 diantaranya dapat dikategorikan sebagai operan progresif yang merupakan operan pemulai serangan. Romeo Lavia membuat 60 tackle musim lalu, di mana 35 diantaranya berujung sukses. Romeo Lavia juga menampilkan performa secara konsisten, terutama dalam perebutan bola di lini tengah. Rata-rata Lavia melakukan 7,5 kali merebut si kulit bundar per 90 menit. Selain gelandang bertahan yang luar biasa, ada tanda-tanda dia bisa menjadi pemain bergaya box to box. Dia telah menunjukkan kilatan kecemerlangan dengan maju, mengarahkan bola, dan mengancam di sekitar kotak penalti lawan. Selanjutnya Michael Olise. Jika dibandingkan 2 nama sebelumnya, Olise lebih berfungsi sebagai gelandang serang atau penyuplai assist. Tapi seberapa berbahayakah Michael Olise? Anda hanya perlu melihat jumlah assist yang dicatatkan oleh pemain Prancis ini musim kemarin untuk menyadari betapa berbahayanya Michael Olise. Michael Olise mencatatkan 11 assist, selain 2 gol bagi Crystal Palace selama 2022-2023. Dengan jumlah tembakan ke arah gawang lawan rata-rata mencapai 1,4 kali per pertandingan dan persentase kesuksesan passingnya mencapai 78,4%. Musim sebelumnya di 2021-2022, 5 assist dan 2 gol. Di musim sebelum itu, 2020-2021, saat ia masih bermain bagi Reading di Championship, bahkan lebih mencengangkan lagi, yaitu 12 assist dan 5 gol dalam semusim. Jadi penambahan Michael Olise merupakan sebuah langkah transfer yang sangat hebat dari Chelsea, membuat takut musuh-musuh mereka. Mengapa banyak pemain memilih Chelsea? Kita tidak pernah tahu apa yang dipikirkan oleh Caicedo, Lavia, dan Olise saat mereka memilih Stamford Bridge dan bukan misalnya Anfield. Tetapi hal itu mungkin besar ada kaitannya dengan durasi kontrak jangka panjang yang diberikan klub biru kota London tersebut. Todd Boehly selaku investor anyar klub telah secara cerdik memindahkan budaya transfer Amerika dengan durasi sangat panjang ke Liga Inggris, mengamankan jasa si pemain dan sebaliknya juga memberi rasa aman bagi si pemain. Bayangkan dijamin sampai 6, 7, atau 8 tahun ke depan. Caicedo misalnya mendapatkan kontrak sampai 2031 atau 8 tahun sejak hari ini. Ia akan merasa aman, tidak perlu memikirkan kemungkinan dipecat, bisa fokus pada sepak bola. Kemudian Enzo Fernandez.
Pemain andalan Mauricio Pochettino juga mendapatkan kontrak 8 tahun sampai 2031. Lalu Reece James yang menjadi kapten baru The Blues dan merupakan pemain jebolan Akademi The Blues sudah menaikkan perpanjangan kontrak 5 tahun sampai 2028. Mikhailo Mudryk yang mereka datangkan dari Ukraina mendapatkan kontrak sampai 2031. Christopher Nkunku yang datang dari RB Leipzig juga diberi kontrak sampai 2029. Nicholas Jackson yang direkrut dari Villarreal hingga 2031. Kemudian kiper Robert Sanchez yang datang untuk menggantikan Kepa Arrizabalaga dikontrak sampai 2030. Formasi pilihan Pochettino dengan pemain baru. Dengan kedatangan sejumlah pemain baru ini, kedalaman skuad Chelsea benar-benar merata di semua lini. Dan Michael Olise akan bisa berperan sebagai pemain nomor 10. Selain itu, ia akan menggantikan peran Christopher Nkunku yang cedera saat melawan Borussia Dortmund saat pertandingan pramusim. Untuk posisi kiper, Pochettino tetap akan mengandalkan Robert Sanchez. Sementara untuk lini pertahanan, Pochettino bisa mengandalkan Ben Chilwell atau Cucurella, Colwill atau Axel Disasi, Caicedo atau Romeo Lavia, Thiago Silva atau Chalobah, dan Reece James atau Gusto. Untuk gelandang tengah akan diisi oleh Enzo Fernandez, Santos atau Ugo Chukwu, dan Conor Gallagher atau Chukwuemeka untuk mendistribusikan bola ke depan. Di depannya ada Raheem Sterling atau Mikhailo Mudryk atau Maatsen, dan Michael Olise atau Noni Madueke. Striker tunggal akan diisi oleh pemain asal Senegal, Nicholas Jackson. Bagaimana menurutmu? Apakah skuad Chelsea sudah cukup kuat untuk bisa bersaing memperebutkan gelar juara Premier League musim ini? Atau perlu ada nama baru agar The Blues makin dahsyat? Tulis pendapatmu di kolom komentar, dan jika Anda menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, subscribe, dan tendang loncengnya agar tak ketinggalan update terbaru dari kami.